Roda subuh. Kita kartang kuning kah? Hah? Saya suka ini bawa apa? Bawa. Oh, ngono deh. Allahu Akbar. Ikan munjar sekon Jawa engko ilang. Bang Mucok kan keluar berburu kok. Langsung tenan aku yakin. Ini kok modelnya jackpot Bang. Kita kasih kok. Selamat menyambut Idul Adha 1442 Hijriah. Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in.
wa ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, yaitu berupa nikmat umur, nikmat kesehatan beserta nikmat keselamatan, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul kembali di lingkungan masjid yang sangat kita banggakan ini guna untuk melaksanakan ibadah sunnah hari kebesaran Islam dan melaksanakan sholat Idul Adha yang berketepatan pada 10 Zulhijjah 1442 Hijriah dan tepatnya pada tanggal 20 Juli tahun 2021. Dan selanjutnya selawat beriringkan salam selalu senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya yang mana pada masa itu beliau telah membawa umatnya dari alam kegelapan jahiliyah, telah dibawanya kita ke alam yang Islamiyah, dari alam yang tidak berilmu pengetahuan, telah dibawanya kita ke alam yang berilmu pengetahuan seperti pada saat yang kita rasakan sekarang ini. Dan yang kami hormati khusus kepada Bapak Tengku Aufa Habibi dari Kampung Kenawat, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesempatan dan telah meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan daripada kami. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Dan yang selanjutnya juga yang kami hormati kaum muslimin, para hadirin baik dari Kampung Jari Sepakat maupun dari Kampung Sirodadi. Dan di sini seperti biasa, sebelum kita memasuki acara inti, sedikit kami sampaikan kepada kaum muslimin, para hadirin sekalian yang mungkin ingin menyisihkan sedikit rezekinya untuk berinfak ataupun bersedekah. Kami harapkan kepada pemudanya atau pemudinya yang berada di ujung sebelah kiri agar dapat melaksanakan pemungutan di acara inti. Dan di sini yang akan bertindak sebagai khatib kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu Bapak Tengku Aufa Habibi. Alhamdulillahilladzi hadana liha qiraatul Quran, qiraah, tilawah, tartil, itu semuanya artinya membaca. Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad menceritakan tentang kabar berita dua anak Nabi Adam alaihissalam. Di dalam ayat ini Allah memberitahu, Allah berpesan kepada kita umat manusia, sebesar apakah bahaya iri, dengki dan hasad, sebesar apa pula manfaat kalau hati kita tulus ikhlas menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Itulah di dalam ayat ini Allah menceritakan. Hendaknya kamu ceritakan itu wahai Muhammad dengan hak. Bagaimanakah pengertian dengan hak? Tidak diubah, tidak diganti, tidak pula dikurangi. Kata-kata hak yang disebutkan dalam penafsiran ayat ini seperti yang disebutkan di dalam tafsir Jalalain Ahmad Sawi atau dalam Ibnu Katsir, tidak diubah, tidak diganti, tidak ditambah, tidak pula dikurangi. Seperti itu yang tersebut di dalam surat Al-Kahfi, surat Maryam dan surat Ali Imran. Ayat yang kita bahas menurut kemampuan kita pada pagi ini tersebut di dalam surah Al-Maidah. Maka sebelum dan sesudahnya, kiranya apabila yang saya sampaikan ini benar, sudah barang tentu tidak lepas daripada hidayah, taufik, inayah daripada Allah. Kalau memang salah, maklum, saya juga manusia biasa yang tidak luput daripada salah dan lupa. Kiranya jangan kita padakan sampai saat ini. Marilah kita mengulang kaji. Kiranya seluruh kesalahan nanti apakah sudah kita maafkan? Oh,
belum, suaranya kurang keras. Berarti ini perlu hati-hati ke depan. Bapak Ibu, Tuhu Guru, orang tua kami yang dirahmati Allah. Artinya kita manusia tidak boleh sombong. Kita manusia tidak boleh angkuh. Sebagaimana sejarah menceritakan bagaimana sombong dan angkuhnya iblis, maka dia iblis dilaknat, dikutuk oleh Allah dari dunia sampai akhirat kelak nantinya. Maka oleh karena demikian, setelah lahirnya Qabil dan Habil, Iklimah dan Labuda, biasanya seperti orang-orang tua kita dulu mau pergi meninggalkan keluarga mencari rezeki ke tempat atau ke daerah yang lain. Biasanya orang tua kita berpesan, memesan rumah, memesan kebun, sawah atau hewan peliharaan, karena bapak mau pergi, bukan cari ibu lagi, mau cari rezeki. Seperti itulah Nabi Adam alaihissalam. Sebelumnya Allah bertanya kepada Nabi Adam, wahai Adam, tahukah engkau bahwa di bumi ini ada rumahku? Nabi Adam menjawab, Allahumma la, ya Allah, tidak tahu. Saya ada satu rumah, tempatnya di Bakkah, kata dasarnya, terus diganti menjadi Makkah. Maka pergilah Nabi Adam melakukan haji, yang menurut sejarah diceritakan Nabi Adam tinggal di India. Maka dari India Nabi Adam melakukan haji selama 40 tahun jalan kaki. Karena waktu itu belum ada motor, belum ada kendaraan, maka jalan kaki. Sebelum Nabi Adam berangkat, Allah mensyariatkan kepada Nabi Adam untuk mengawinkan anaknya silang, karena lahirnya kembar, Qabil Habil kembar, maka dikawinkan silang. Sekarang ada kawin kurbu, kumpul kebu, itu nggak sehat, atau nikah mutuah kurang sehat. Waktu itu kenapa seperti demikian? Karena darurat. Kemana enggak darurat, enggak ada orang lain, cuman anak Nabi Adam 4. Kalau tak dikawinkan, mana ada orang. Maka karena keadaan darurat, maka dikawinkanlah silang oleh Habil sebagai apa? Sombong, dengki, iri hati, enggak rela melepaskan kembarannya. Maka dia menolak. Kalau kalian menolak, berarti kalian tidak mau menerima syariat yang turunkan oleh Allah. Maka sebagai bukti Qabil tidak menerima, Habil mau menerima, kalian berkurban. Siapa nanti yang kurbannya diterima oleh Allah, maka dialah yang benar. Qabil tambah sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena iri dan dengki. Maka singkat cerita, sebelum Nabi Adam berangkat, beliau berpesan kepada langit, wahai langit, jagakan olehmu bagiku 2 anakku. Langit menjawab, fa'abat, maka langit itu enggan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, langit saja enggan, tidak mau menjaga kita manusia. Lantas Nabi Adam berpesan kepada bumi, wahai bumi, jagakan olehmu akan anakku. Bumi menjawab, fa'abat, maka dia enggan. Maka Nabi Adam berpesan kepada Qabil, wahai Qabil, jagakan adikmu. Yes, Pak. Kalau sekarang, oke, bokap, nyokap, kalau bahasa keren sekarang. Yes, Pak. Langit saja enggak mau menjaga, bumi saja enggan menjaga. Kenapa demikian? Karena langit dan bumi paham betul, paham persis bagaimana sifat, tabiat dan watak kita manusia. Sebelum diciptakan manusia, bukankah
seluruh makhluk enggan, tidak mau dijadikan kepada manusia. Sebelum kejadian Harut dan Marut, malaikat saja nggak suka sama kita manusia. Setelah kejadian Harut dan Marut, barulah malaikat-malaikat itu sadar seperti itu rupanya manusia. Kalau dia baik dan benar, patuh dan taat, derajatnya melebihi malaikat. Kalau dia tidak patuh dan tidak taat, derajatnya lebih rendah daripada hewan. Tsumma radadnahu asfala safilin. Maka kami kembalikan mereka manusia ke derajat yang paling rendah, artinya lebih rendah daripada hewan. Sebagai bukti dan tanda, kita sholat sunat tahiyat setelah kita masuk masjid. Sholat sunat tahiyat 2 rakaat sebagai sholat penghormatan kepada masjid. Kalau memang kita nggak mau sholat, maka sunnah kita baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Barulah kita boleh duduk. Kalau enggak, makruh duduk. Kenapa demikian? Lihat batat kaya bade lalat nyamuk janggo bude. Artinya seluruh isi langit dan bumi itu atas nama dia makhluk, dia bertasbih kepada Allah. Makhluk saja bertasbih, kok kita manusia masuk ke dalam masjid seharusnya sholat sunat menghormati masjid itu pun enggak, maka sunat kita baca subhanallah 4 kali. Itu bukan lebih daripada hewan, supaya setara dengan hewan. Berarti kalau enggak kita baca, lebih hewan yang di atas, dia di atas, kita di bawah. Kenapa demikian? Karena kita manusia diamanahkan oleh Allah akal. Hewan saja tak punya akal, dia bertasbih, kan lebih rendah kita manusia sudah punya akal, nggak tahu berterima kasih. Tentu guru orang tua kami yang dirahmati Allah, lantas berangkatlah Nabi Adam karena adiknya Habil sudah diamanahkan. Berangkatlah Nabi Adam, maka kedua anak Nabi Adam itu berkurban. Kabil petani, Habil peternak hewan. Maka oleh Habil mempersembahkan kurbannya kibas berwarna putih yang terbaik. Makanya sunnah kita bersedekah itu yang terbaik. Kalau uang bukan yang terbaik, yang besar jumlahnya. Jangan nanti uang 5.000 baru. Ini baik nih. Uang 50 agak tua sedikit. Tadi yang terbaik, jangan kasih yang 5.000. Itu kasihlah yang 50 walaupun udah tua uangnya. Maka oleh Habil mempersembahkan yang terbaik, oleh Kabil mempersembahkan yang terjelek. Kira-kira udah buah suntiran akhir, itulah yang dipersembahkan karena dia nggak ikhlas. Singkat cerita, turunlah api berwarna putih menyambar kurban kibasnya Habil. Setelah itu makin panas, makin membara, makin sakit hati ini Kabil. Memang betul seperti yang dia katakan. Qala la aqtulannak. Sungguh aku akan membunuhmu wahai Habil. Padahal Habil tahu bahwa Kabil itu mau membunuhnya, tapi dia tidak mau membalas. Kenapa tidak mau membalas? Disinilah intinya ar-rasi wal murtasi finnar. Yang menyogok sama yang disogok dua-duanya masuk neraka. Kalau yang nerima oke lah Ustaz, dia dapat uang. Ini yang ngasih ini kan saya, udah ngasih masuk neraka lagi. Siapa suruh kasih? Kalau nggak disogok, ada nggak yang diterima? Ar-rasi wal murtasi finnar. Habil paham kalau saya membalas berarti sama, saya sama seperti abang saya, maka dia tahan. Disitulah sejarah pertama terjadi pembunuhan di antara
Maka sampailah seperti yang ditakutkan oleh seluruh makhluk, bahwa manusia itu jangan main-main. Sebelumnya hewan ternak itu jinak, gula, jinak baru manusia. Singa bepong baru kambing. Singa sebelah ni, kambing sebelah, guna sebelah sehat ke? Sehat. Aman ke? Aman. Setelah kejadian pembunuhan itu, hewan semuanya lari tunggang langgang, menjauh daripada manusia. Woi, ketekalan ini mati kita ini. Duk adik secara mesin bunuh nih, apalagi gitu. Cabut. Putih tapak putih. Kecuali sedikit yang disisakan oleh Allah. Contoh kuring itik, wepek karena mungkin di sapi hidra. Kegerada kabur, adiknya saja dibunuh, apalagi kita. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, kayu nggak ada berduri, padi nggak pusing, nggak gatal, nggak ada gatal, nggak ada pusing, nggak ada duri, nggak ada susah, nggak ada payah. Hewan ternak jinak, kita mau potong, kayak hari ini kita mau kurban, nggak ada uang, panggil lembu, lari datang dia. Kalau kita tanya, lembu maukah kamu sembelih? Nah, kasihnya lehernya. Sebegitulah jinaknya hewan dengan manusia. Setelah kejadian itu, mereka menjauh. Diakibatkan sifat iri dan dengki. Bapak Ibu, tubuh guru, orang tua kami yang dirahmati Allah. Setelah itu dibunuhlah Habil. Maka Kabil bingung. Setelah dibunuh nggak tahu mau dibawa kemana. Digendonglah. Arang, ke bahasa kita diarang, bukan arang untuk bakar ikan, ditaruh ke leher, dipikul, dibawa, nggak tahu mau diapain. Sehingga Allah mengirim 2 ekor burung hitam, burung merak kecil hitam, berkelahilah burung itu, mati satu lagi dikorek tanah, kubur, istilahnya dikubur, ditanam. Seperti itulah kejadian pembunuhan Habil setelah dibunuh oleh Kabil. Dari inti pembunuhan ini, apa yang boleh kita ambil, apa yang bisa kita ambil hikmah? Kabil orang yang pertama yang melakukan pembunuhan. Maka seluruh pembunuhan di atas dunia ini, mulai dari masa Kabil sampai kiamat kelak nanti, dipertanggungan dosanya kepada Kabil. Na'udzubillah, subhanallah. Seberapa besar banyak dosa yang dia buat. Maka oleh karena demikian, hendaknya kita jeli dan teliti di dalam hal membunuh. Satu orang nyawa mukmin itu lebih berat daripada bumi bagi Allah. Menghancurkan bumi, sebil salabin, abra-abra, hancur semua. Lebih mudah menghancurkan bumi daripada membinasakan satu orang mukmin. Jangankan untuk kurban, untuk makan pun kadang pas-pasan. Lantas bagaimana kami berkurban? Kalau nggak sanggup, kambing, ayam. Kalau ayam kan bisa. Ayam pula nggak cukup, banyak sedikit lagi Ustaz. Burung merpati lah. Burung merpati nggak ada barangnya. Burung puyuh pun bisa. Pentil, tumpit. Mungkin burung yang terkecil. Intinya apa? Berarti itu udah jadi kurban? Enggak. Kriteria kurban itu unta, kerbau atau sapi, terus jenis kibas, domba, kambing, biri, itu satu jenis. Kalau bahasa secara umumnya an'am. An'am masuk hewan unta, sapi, kerbau, dan ghanam. Dan biri-biri, kibas dan domba, semuanya masuk dalam kata-kata an'am. Kalau dipisahkan, ghanam itu kibas, domba, biri-biri dan kambing. Umurnya kalau kambing 2 tahun. Tahun pertama masuk tahun kedua masuk ketiga, artinya dia sempurna 2 tahun. Kalau biri-biri, kibas dan domba, tahun pertama masuk tahun kedua, artinya sempurna umurnya 1 tahun. Kalau kerbau, sapi atau lembu 5 tahun. Itu yang boleh jadi kurban. Selain itu bukan kurban, tapi sebagai pengganti. Kalau kita nggak sanggup
kambing, ayam. Nggak nganggap ayam, burung merpati. Kenapa burung merpati boleh sebagai pengganti tapi bukan kurban? Karena sewaktu kering tsunami masa Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh menyuruh kepada bebek, wahai bebek, ya Nabi Nuh, coba kamu lihat dulu apakah sudah susut air. Pergilah bebek rodok-rodok, makanya bebek rodok-rodok. Dia lupa pulang kemana bebek ini, disuruh melihat air sudah kering atau belum, dia masih rodok-rodok. Disuruhlah kedua burung merpati. Burung merpati terbang dan dia hinggap di pasir. Makanya kakinya kuning. Dibilang orang kena air suri. Nah, maka kakinya merah atau kuning. Kembalilah dia melapor kepada Nabi Nuh, sudah kering wahai Nabi Nuh. Maka sebagai ganti ayam ya burung merpati. Tidak ada burung merpati, maka yang lebih kecil daripada itu yang jangan burung jago. Tapi jangan mahal harganya itu sampai 3 juta. Burungnya kecil harganya mahal. Kecil-kecil cabai rawit. Kan ada kontes burung sekarang. Ini ke depan ini mau piala presiden. Besar hadiahnya. Itu kontes burung, kontes kerbau, kontes sapi, kontes kuda, apa lagi? Kontes babi budak. Bagi mereka yang lain agama sama kita, bukan di kita ini. Memang babi itu dia, bukan sehat. Kalau nggak ada burung, nggak mungkin. Burung gereja itu bisa kita tangkap satu sebelah lah. Intinya Teguh Guru, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini dan hari tasyrik 3 hari ke depan kita ada meneteskan darah sembelihan. Itulah inti daripada hari raya kurban. Makanya ditambah 3 hari lagi ke depan. Kadang hari ini kita nggak mampu, besok nggak mampu, besoknya lagi nggak sanggup, besoknya lagi nggak bisa juga. Nah, itu Tuhan paling itu bisa. Makanya antara kurban dan akikah didahulukan akikah. Secara urutan duluan kurban baru akikah. Alasannya karena kurban setahun sekali, akikah apa saja bisa. 7, 14, 21, habis itu sampai 2. Ada orang malah menenggarnya disembelih akikah. Bisa juga, nggak apa-apa. Paling kami yang berdoa enak makan kambing. Kan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sejarah mengingatkan kepada kita hikmah yang kita ambil dari pencerahan kita hari ini sebagai pulang kaji kita pada hari ini. Hendaknya kita membenahi diri kita dengan menghidupkan majelis taklim dan pengajian. Saya dulu sama Ustaz Latif ini satu kamar di Pulau Gading. Mungkin berkat doa tubuh orang tua kami semua, hidayah daripada Allah, kami bisa merantau dulu tahun 2009. Mungkin bisalah berdiri di depan Bapak Ibu sekalian pada hari ini. Bagaimana kalau dulunya kami lalai, lupa, lengah dan sebagainya? Mungkin gak kenal pun kita hari ini. Seperti demikianlah kiranya untuk generasi penerus kita pada masa yang akan datang. Karena buat ini kegerel pengajin dulu nih. Apakah sekolah nggak bisa? Nggak cukup. Apakah kuliah nggak bisa? Kurang, tangguh. Dok jemaah ngaji pelin daya salafi, ngaji pagi, siang dan malam sempat. Kan apalagi? Cuman paling kurang kita masukkan anak kita ke dalam pendidikan agama. Karena merekalah yang akan mendoakan kita. Seluruh kebaikan yang dia lakukan insya Allah akan mengalir kepada kita. Sebagai bukti dan tanda kita pada hari ini masih ikhlas, tulus ikhlas semata-mata berubudiyah kepada Allah, insya Allah amal ibadah kita hari ini termasuk sabar kita menunggu khatib yang ceramahnya agak panjang sedikit. Itu kali per saat itu ukuran waktu paling kecil. Ukuran waktu paling kecil, coba kita bayangkan, habis subuh kita sudah siap-siap untuk beribadah, berubudiyah kepada Allah. Berapa menit sudah dari tadi pagi? Per menit itu dihitung 1 pahala, 1 kebaikan. Insya Allah itu semua akan mengalir kepada Da'miyah Datu Awan